Di sudut pasar kota Madinah masih ramai akan huru-hara para penjual dan pembeli. Mereka sibuk dengan aktivitas dagangnya. Agaknya mereka tak peduli dengan nenek tua yang tengah duduk dan menengadahkan tangannya sambil meminta belas kasihan kepada orang-orang yang lewat di depannya. Hanya sebagian orang saja yang mau melemparkan kepingan uang dinar sebagai wujud kasihan karena matanya yang buta. Suatu saat lewatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pasar tersebut. Beliau tak sengaja melihat seorang nenek tua dengan baju yang sangat kotor, tubuhnya penuh dengan debu, tangannya memegang tongkat. Sungguh kasihan batin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka segera saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampirinya. Ketika Nabi mendekatinya, ternyata nenek itu sedang menghujat dan menyebut-nyebut seseorang. Setelah didengarkan dengan seksama, ternyata Nabilah yang dihujat dan dihina itu. Nabi disebut sebagai pembohong, penyihir, munafik, dan tuduhan buruk lain. Tetapi Rasulullah tetap menghampiri. "Wahai nenek, apakah engkau sudah makan?" "Belum, nak. Bila engkau ada rezeki, mohon bantulah nenek yang lemah ini." "Baiklah, nek. Tunggu sebentar, akan kuambilkan makanan dari rumahku." Disuapilah nenek tua renta yang buta itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sabar dan lembut, tangan mulia itu mengulurkan makanan ke mulut sang nenek. Sesekali nenek itu mengatakan, "Wahai saudaraku, sudah mendengarkah engkau berita tentang Muhammad? Jika engkau sudah mendengar, janganlah engkau dekati dia. Dia itu gila, dia itu penyihir, dan dia itu seorang pembohong. Aku khawatir jika engkau mendekat, maka engkau akan dipengaruhi olehnya." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum. Ini setiap pagi, siang, dan sore Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu datang ke pasar untuk menyuapi sang nenek. Dan setiap disuapi, sang nenek selalu mewanti-wanti agar orang yang dihadapannya tersebut tidak mendekati Muhammad. Beliau melakukan itu hingga beliau meninggal. Suatu hari sang nenek merasa aneh, kok tidak seperti biasa. Kemanakah orang yang selalu menyuapinya? Apakah dia sakit? Apakah dia bosan karena ucapanku? Bertanyalah nenek buta itu kepada orang-orang yang ada di pasar. Namun jawabannya tetap nihil. Mereka tidak tahu menahu tentang orang yang dimaksud si nenek. Sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Bakar, berkunjung ke rumah anaknya Aisyah. Ia bertanya perihal kebiasaan menantunya yang belum pernah ia kerjakan. "Wahai anakku, adakah kebiasaan kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah dan hampir tidak ada satu kebiasaannya pun yang belum ayah lakukan kecuali satu saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana, kata Aisyah. Keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar. Setelah sampai di pasar, ia melihat 3 orang pengemis. Bingunglah ia, manakah yang dimaksud Aisyah? Masa si buta itu? Padahal mulutnya tak henti mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia mendekati pengemis Yahudi buta tersebut dan segera ia menyuapinya. "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," bantah si pengemis buta itu.
Biasanya apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut. Setelah itu ia berikan padaku. Pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Teringatlah ia pada sang kekasih. Duhai lembut sekali sifatmu ya Rasulullah. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu juga pengemis itu pun menangis. Mendengar penjelasan Abu Bakar dan kemudian berkata, benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, menfitnahnya. Ia tak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia. Antarlah aku ke pusarannya, pinta pengemis itu. Setelah sampai di makam Rasulullah, menangislah ia di atas pusara sang kekasih. Duhai Muhammad, maafkan aku yang selama ini mencacimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian ia berkata, ya Allah, jika engkau ridho dan memaafkanku, terimalah aku menghadapmu. Cabutlah nyawaku saat ini, agar aku segera bisa bertemu dengan kekasihku. Maka wafatlah pengemis buta tersebut di atas pusara Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.